Fire Mouse menuangkan seember air ke tubuhnya sendiri. Seperti yang diinginkannya, dia menerima kotak makanan. Alien hanya bisa mengikuti keinginan Fire Mouse. Dia mencukur bulu-bulunya. Tapi mengapa Fire Mouse melakukan hal itu? Konon, pada zaman dahulu, di bawah Gunung Kunlun ada seorang gadis bernama Alien. Kedua orang tua di rumah masih sehat. Dan ada adik laki-laki bernama Abao. Keluarga 4 orang itu masing-masing memiliki tugasnya sendiri. Mereka berusaha untuk kebahagiaan keluarga. Setelah dewasa, Alien secara sukarela mengambil lebih banyak pekerjaan rumah tangga. Dia tidak hanya pergi ke gunung untuk menebang kayu. Setelah pulang, dia juga mencuci pakaian di tepi sungai, menjemur pakaian, kemudian pergi ke sungai untuk mengambil air, lalu mulai membuat api untuk memasak. Setelah dia selesai memasak banyak hidangan, saya juga akan dengan serius mengisi segelas anggur untuk ayah saya. Hari itu, saat makan di meja makan, ayahku tiba-tiba menyebutkan legenda yang mereka miliki di sini. Mengoleskan ini ke tangan akan segera menyembuhkan luka beku. Di atasnya terdapat pohon api yang tak pernah padam dan tikus yang tak takut api. Malam ini gunung api akan muncul kembali. Dia mendesak keluarganya untuk segera makan. Mereka pergi bersama ke puncak gunung untuk melihat api. Keluarga itu dengan gembira menyaksikan pertunjukan api yang megah. Konon api ini adalah api suci. Mereka yang melihatnya dikatakan sebagai orang yang bahagia dan rajin. Pada saat ini, tersisa pepatah pohon api dan bunga perak. Semoga diri sendiri dan keluarga sukses dan sejahtera di tahun baru. Musim dingin tiba dengan perlahan. 1 tahun akan segera berlalu. Salju tahun ini turun sangat lebat. Alia sedang mencuci pakaian di tepi sungai. Karena suhu udara terlalu rendah, tangan terluka karena kedinginan. Saat itu, monyet emas mengirimkan sebuah kotak salep ular. Konon, di masa lalu yang jauh, ada sebuah gunung api di sini. Tidak akan merasakan sakit lagi. Alien mencoba dan memang begitu. Monyet emas juga membawa seorang teman. Itu adalah tikus api yang legendaris. Tikus api sangat dekat dengan Alien. Bahkan bisa tumbuh sebesar monyet emas. Tikus api datang kepada Alien dengan sukarela. Ia ingin membawa kebahagiaan kepada Alien yang baik hati. Namun ia memiliki titik lemah yang mematikan, yaitu tidak boleh menyentuh air. Jika tidak, ia akan mati pasti. Sayangnya, tikus api datang dengan tekad untuk mati. Ia meminta Alien untuk menyiramkan air ke tubuhnya. Alien tahu tidak bisa dengan mudah menyetujui titik lemahnya. Tikus api menjelaskan padanya. Hanya dengan cara ini ia bisa mencukur bulunya sendiri. Alien sangat bingung. Mencukur bulu saya? Bulu-bulu itu akan berubah menjadi bulu yang berwarna-warni dan cantik. Dengan bulu ini bisa dipintal dan dijadikan kain. Membuat pakaian akan terlihat bagus. Dan pakaian yang terbuat dari bulunya juga sangat ajaib. Tidak perlu pernah dicuci dengan tangan. Alien tidak akan pernah lagi kedinginan dan melukai tangannya. Namun Alien dengan tegas menolak untuk membiarkan itu mengorbankan diri dengan cara bunuh diri. Tikus api tidak punya pilihan. Harus bertindak sendiri. Mengangkat bak air dan menuangkannya ke atas kepala. Kemudian langsung roboh ke tanah. Bulu di tubuhnya juga berubah menjadi putih. Alien melihat dengan mata terbuka tikus api mati untuknya. Hati Alien terasa sedih dan bersalah. Kak Alien, tikus api melihatmu hidup begitu sulit. Maka ia ingin membantumu. Mari kita kembali dan gunting bulunya. Jangan sia-siakan niat baiknya. Alien meskipun tidak rela. Namun untuk saat ini, hanya dengan cara ini kita bisa menghibur jiwa tikus api di surga. Kemudian dia kembali ke rumah. Memeluk tikus api di dadanya. Mengambil gunting dan mulai mencukur bulunya. Saat bulu-bulunya rontok, sedikit demi sedikit bulu putih berubah menjadi berwarna. Tikus api menyelesaikan tugasnya. Alia juga dengan tulus berterima kasih atas pengorbanan tikus api. Tikus api seolah-olah merasakan. Tubuhnya langsung berubah menjadi asap dan pergi dari sini. Alia kemudian menggunakan benang berwarna yang ditinggalkannya. Mulai memintal benang dan menenun kain. Membuat pakaian untuk setiap anggota keluarga. Sebagai penghormatan kepada tikus api, mereka mengenakan pakaian yang dibuatnya dan pergi ke gunung api. Memberi kesempatan pada tikus api untuk melihat pengorbanannya tidak sia-sia. Setelah itu, pakaian menjadi kotor. Mereka hanya perlu membakar pakaian di atas api. Maka pakaian akan segera bersih seperti semula. Ini juga menghemat banyak waktu bagi mereka. Keluarga tersebut menjadi lebih rajin dan gigih.